Selamat malam dan terimalah salam kasih dalam Dhamma Sotihotu Namo Buddhaya. Kami ucapkan selamat datang kepada para umat di Puja Bakti Sebulan Pendalaman Dhamma dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak Mahawihara Buddha Manggala Balikpapan tanggal 26 April 2025. Sebelum Puja Bakti dimulai, kami himbau kepada para umat untuk menonaktifkan alat komunikasi atau diatur dalam kondisi silent untuk sementara waktu, demi ketertiban dan kelancaran Puja Bakti hari ini. Mahawihara Buddha Manggala Balikpapan saat ini sedang mengadakan perbaikan cara baca wacana Pali. Untuk itu kami mohon kepada umat untuk mengikuti dan menyesuaikan tanda baca dalam buku Parita. Penyalaan lilin dan dupa oleh Pemrakarsa Puja Bakti Sebulan Pendalaman Dhamma. Kepada perwakilan dari DPC Patria Balikpapan dipersilahkan, dan para umat dimohon bersikap anjali. Marilah kita memberikan penghormatan awal kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan membacakan Namakara Pata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho.
Sanggang namami. Yamam hako mayang bhagawantang saranang gata yono bhagawa sata ya sacamayang bhagavato dhammang rojema imehi sakkare hitang bhagawantang sasadamang sasawaka sanggang abhipujayama. Handamayang buddhasa bhagavato pubbabhagana makarang karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selanjutnya dibuka buku Parita halaman 31 Buddha Nusati. Handamayang Buddha Nusatinayang karomase iti piso bhagawa arahang samma sambuddho wijjacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisa dhammasarati dewa manusanang buddho bhagawati. Handamayang dhammanusatinayang karomase swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanaiko paccatang weditabbo wiyuhi ti. Handamayang sangga nusatinayang karomase patipanno bhagavato sawaka sangho uju patipanno bhagavato sawaka sangho nyaya patipanno bhagavato sawaka sangho samici patipanno bhagavato sawaka sangho yaridang cattari purisa yugani atta purisa puggala esa bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjalikaraniyo anuttarang punyakhetang lokasati. Handamayang sacca kiriyagatayo banamase nati me saranang anyang
Buddho me saranang warang etena sacca wajjena sotti me hotu sabbada natti me saranang anyang Dhammo me saranang warang etena sacca wajjena sotti me hotu sabbada natti me saranang anyang sangho me saranang warang etena sacca wajjena sotti me hotu sabbada. Selanjutnya dibuka buku Parita halaman 38, Karania Metta Sutta. Handamayang Karania Metta Suttang Banamase Karania Matta Kusalena Yantang Santang Padang Abhisamecca Sakko ujuca suhujuca suwacoca samudu anatimani santu sakoca subaroca apakicoca salahu kauti santindriyoca nipakoca apagabho kulesu ananugidho naca kuddang samacare kinci yena winyu pare upawadeyung sukhino wa kemino hontu sabe satta bhavantu sukhitatta yeke cipana bhutati tasawatta warawa anawasesa gawaye mahantawa majima rasakka anukatula ditawaye ca adita ye ca dure wasanti awidure bhutawa sambhawe siwa sabbe satta bhavantu sukhitatta naparo parang nikubbetha nati manyeta kata cinang kanji biarosana panigasanya nanya manya sadukha miceya mata yatha niyang puttang ayusa eka putta manurakhe ewampi sabbabhutesu manasambhawaye aparimanang manasambhawaye aparimanang udang adoca tiriyanca asambadang awerang asapatang titancarang nisinowa sayanowa yawatasa wigatamido tang sating aditeya Brahma metang wiharang idamahu
Silawadasanena sampanno kamesu wineya gedang nahi jatu gabase yang punareti ti. Selanjutnya dibuka buku Parita halaman 44, Abinha Pacawekana Pata. Handamayang Abinha Pacawekana Patang Banamase Jaradamomhi Jarang Anatito Biadi damomhi biading anatito marana damomhi maranang anatito sabehi me piyehi manapehi nanabawo winabawo kamma sakomhi kamma dayado kamma yoni kamma bandu kamma patisarano yang kamang karisami kalyanang wa papakang wa tasadaya do bhawisami ewang amhehi abinhang pacawe kitabang. Setelah kita membacakan suta, parita maupun gata, marilah kita hening sejenak untuk melatih konsentrasi dan pikiran kita dengan bermeditasi. Duduklah yang tegak dan wajar, rilekskan seluruh badan dari kepala sampai ke kaki. Yakinlah bahwa tidak ada ketegangan di setiap bagian tubuh Anda. Kemudian ucapkan dalam batin Anda, semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kembangkan terus-menerus sampai meditasi selesai.
Meditasi selesai. Sabe sata bhawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya marilah kita membacakan permohonan Pancasila. Dibuka buku Parita halaman 27, Pancasila Radana. Okasa ahang bante tisarane nasading Pancasila dhammang yacami anugahang katwa silang detame bante dutiyampi okasa ahang bante tisarane nasading Pancasila dhammang yacami anugahang katwa silang detame bante tatiyampi okasa ahang bante tisarane nasading Pancasila dhammang yacami anugahang katwa silang detame bante Yamahang wadamitang wadeta ama bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami.
Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisarana gamanang paripunnang. Amabante. Panatipata Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame sumiccacara Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame sumiccacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Manjapama Dattana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majjapama Dattana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sukating yanti. Silena bhoga sampada. Silena nibbuting yanti. Tasma silang visuddhaye. Amabhante. Sadhu, sadhu, sadhu. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan Dhammadesana dengan sikap tenang yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bante Jayasilo dengan diawali pembacaan Dhammadesana Radana. Dibuka buku Parita halaman 46. Brahmacaloka dipati sahampati katanjalian diwarang ayacata santi dasata paraja kajatika dese tudhamang anukam pimang pajang. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Khanti paramang tapo titika
Nibbhanang paramang wadanti buddha nahi pabbajito parupakati samanohoti barang wihitayanto. Kepada pemimpin puja bakti, atas lani, ibu dan bapak sekalian, sotehotu, namo buddhaya. Senang bisa berjumpa dengan Anda pada malam hari ini. Biarpun malam ini saya hanya mendapatkan satu kesempatan untuk SPD di wihara ini pada tahun ini. Ibu, bapak sekalian, mengapa saya mengucapkan senang bisa bertemu dengan Anda? Karena saya ikut beranumodana atas kehadiran Anda. Mengapa seperti itu? Karena di antara banyak orang yang mempunyai kesempatan untuk belajar dan praktek dhamma itu tidak banyak. Itu tidak banyak. Bagi mereka yang mampu datang ikut belajar praktek dhamma, itu merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa. Mengingat banyak orang di luar itu ingin, tetapi terkadang tidak bisa. Ibu, bapak sekalian, di tempat saya tinggal di Pusdiklat, di BSD, Tangerang Selatan, di daerah situ masih merupakan salah satu yang konsisten dalam menyebarkan dhamma melalui media streaming. Kenapa seperti itu? Padahal sudah banyak tempat mengadakan puja bakti offline. Tetapi kenapa di tempat kami itu masih tetap mengadakan seperti ini? Ibu bapak sekalian, yang pertama adalah untuk dokumentasi wihara. Jadi kalau kita lupa bisa lihat di situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk mereka yang tidak mampu datang. Ibu bapak sekalian, ketika saya berkunjung ke sebuah rumah sakit, atau seorang ibu-ibu yang dulu itu sangat aktif di wihara. Dan ibu ini juga merupakan salah satu founder, salah satu pendiri wihara di Jakarta. Ibu tersebut harus masuk di ICU sekian lama. Di situ ketika dia sedang berbaring, saya teringat tentang wihara, apalagi puja bakti di wihara. Rasa kangennya itu muncul, ikut puja bakti di wihara. Nah, ketika ada media streaming saat ini, kangen ibu itu bisa terobati karena bisa melihat langsung melalui gadget. Jadi minimal dia masih bisa mengikuti pembabaran dhamma melalui media online. Sama seperti di wihara ini juga saya lihat ada di-streamingkan ataupun nanti akan direkam juga. Ibu, bapak sekalian, malam ini hujan. Malam ini hujan. Kalau Anda tadi berada di Dhammasala ini, kemudian mendengar suara hujan, gusar atau tenang? Gusar atau tenang? Ketika Anda dengar suara hujan dulu, dirinya happy atau enggak happy? Enggak happy atau enggak tahu? Biasa saja ya. Ibu, bapak sekalian, hujan merupakan sebuah fenomena alam yang netral. Tetapi diri kita yang memaknai hujan itu bisa berbeda-beda. Anda yang berada di Dhammasala ini baik-baik saja, tenang-tenang saja. Bagi Anda yang nanti mau pulang, masih hujan, baru agak gelisah. Gimana ya keluarnya ya? Mau ke parkiran bagaimana ya? Masih hujan ini. Payung mungkin kurang. Sekian banyak mungkin kurang. Saya tadi di kamar, ketika dengan suara hujan, tenang-tenang saja. Tapi saya agak mikir, umat-umat yang datang ke Dhammasala ini bagaimana ya? Karena kan di sini agak terbuka ya tempatnya itu. Maksudnya gedungnya itu terpisah-pisah. Sehingga kalau kita mau ke sebuah tempat itu harus melewati
Ini, lapangan terbuka. Ibu, bapak sekalian, hujan adalah kondisi alam yang netral. Sebenarnya di dunia ini, apapun yang kita alami, itu sebenarnya juga hanya netral. Tetapi bagaimana diri kita yang memaknai peristiwa tersebut. Kalau ibu bapak sehari-hari, kalau bangun pagi, saat bangun pagi biasanya ibu bapak ngapain? Biasanya ngapain? Pegang HP ya? Oke. Ketika pegang HP ngapain? Cek pesan. Nah, ketika Anda sedang megang HP dan biasanya yang bangun pagi pegang HP itu masih berbaring. Begini. Masih berbaring. Tiba-tiba HP-nya dilosot, jatuh kena muka. Happy atau tidak? Happy atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Sakit. Itu adalah karma buruk atau karma baik atau netral? Sebenarnya karma buruk, karma baik atau netral? Netral ya. Bagi orang yang sakit atau bantai, karma buruk berbuah. Bagi orang yang sedikit agak aneh, ini karma baik bantai. Loh kok bisa? Ketika jatuh, layar pecah. Nah, punya kesempatan ganti HP. Punya alasan ganti HP. Bagi yang biasa-biasa saja, ini adalah hal yang netral. Tetapi kalau kita mengalami hal seperti itu, kemudian sehari-harinya itu, terkadang rasa jengkel di pagi hari, itu masih bisa kebawa sampai di malam hari. Saya sering melihat orang-orang yang cerita. Kalau mereka saat sedang cerita, raut mukanya itu bagaimana? Sedih, senang, atau netral? Ada seseorang menceritakan bagaimana dia itu seharian bisa bad mood karena HP jatuh di muka. Ketika orang ini, seperti saya contohkan tadi, pakai HP, kemudian HP-nya jatuh kena muka, hatinya panas. Sudah HP-nya jatuh, kena muka, jatuh ke lantai. Untung tidak pecah. Ketika dia ambil HP, ininya sakit, ketarik, begitu. Sudah sakit sekali dia. Udah muka kena, sekarang pinggangnya kena. Kemudian biasa semua orang itu punya ritual pagi setelah bangun dari kasur, yaitu ke toilet. Ketika sedang ke toilet, kakinya kena ini loh, kena kakinya dipan. Kelingking jari kelingking ini kena kakinya dipan, duk, sakit. Sudah kena sakit di muka, di pinggang, dan di kaki. Orang bilang itu sudah jatuh ketimpa tangga. Kata orang seperti itu. Kemudian dia pergi ke toilet. Ke toilet tiba-tiba kepleset, jatuh. Kalau Anda bisa bayangkan, kalau Anda mengalami seperti ini, sudah muka kena, pinggang kena, kaki kena, sekarang jatuh lagi. Seberapa jengkelnya Anda hari itu? Bisa bayangkan ya? Bisa bayangkan seberapa jengkelnya Anda hari itu? Ketika orang ini akhirnya selesai mandi-mandi dan siap-siap mau pergi berangkat kerja, tiba-tiba pasangannya ngomel. Hati tambah panas. Anak agak enggak nurut. Hatinya tambah panas. Dan hati yang panas itu terbawa sampai sore hari, bahkan sampai malam hari. Ibu, bapak sekalian, sebenarnya faktor di luar itu yang menurut dia bikin jengkel, itu bersalah atau tidak?
HP jatuh itu salah atau tidak? Tidak. Karena itu hanya ada kecerobohan kita, kepleset, jatuh. Sesuai hukum gravitasi, jatuh ke bawah. Kaki tidak perhatian, kena dipan. Biasa enggak, tapi hari itu kena. Apakah dipannya salah? Tidak. Ketika pergi ke toilet, tiba-tiba terpleset. Apa keramiknya salah? Juga tidak. Ketika pasangannya ngomel, ataupun anak enggak nurut, apakah mereka salah? Apakah mereka salah? Juga tidak. Kenapa? Semua orang itu ada waktunya masing-masing. Kalau kita bersikap netral, tidak dengan hati yang panas, ketika ada pasangan yang agak cerita begitu, biasa kita adem-adem saja. Tapi ketika hati lagi panas, orang ngomong seperti ini, kita berpikir, ini bikin masalah saja. Karena hati yang panas. Jadi ibu bapak sekalian, sebenarnya apapun yang ada di sekitar kita, ataupun dalam diri kita, semua itu hanya netral. Hujan berhenti, Anda bisa agak lega nanti, pulang agak lega. Ibu bapak sekalian, di dalam Dhamma disampaikan bahwa apapun yang ada dalam diri kita, apapun yang ada dalam indera kita, semua itu terbakar. Mata terbakar. Ada yang komunikasi, saya nggak tahu siapa tuh. Telinga terbakar. Mulut terbakar. Ada makhluk di sini. Itu pun terbakar juga. Apapun yang ada dalam diri kita, utamanya indera-indera kita, semua itu terbakar. Mengapa seperti itu? Karena kita seringkali terbakar oleh kotoran batin. Dalam bahasa masyarakat sekarang adalah menyala. Tapi nggak pakai abangku, nggak pakai. Hanya menyala. Kenapa seperti itu? Karena ibu bapak sekalian, semakin berkembangnya zaman, maka semakin akan muncul banyak masalah. Dan masalah ini bagus atau tidak? Halo? Dan masalah ini bagus atau tidak? Tidak berani ngomong ya? Tidak berani jawab. Dan masalah ini bagus. Anda duduk di sini nyaman atau tidak? Nyaman. Kenapa nyaman? Karena ada AC. Maka Anda nyaman. Betul ya? Kalau coba AC dimatikan, saya kira Anda sudah begini semua. Ada masalah. Ada gedung yang bagus, tak ada pendingin, panas. Ketika ada AC, AC itu pun membutuhkan servis, membutuhkan perawatan. Ada masalah yang baru lagi. Gedung bisa ada lampunya, itu juga karena ada listriknya. Ada masalah yang baru lagi, listrik harus bagus, tegangan harus sesuai. Jika tidak, maka bisa rusak barang-barangnya. Jadi ibu bapak sekalian, semua yang ada di sini kita melihat, mereka itu ada sisi perubahannya. Barang baru bisa rusak. Kursi ini baru apa lama? Baru. Bisa rusak? Bisa. Masalah baru lagi. Kamera bisa rusak. Udarupang juga bisa rusak. Artinya ibu bapak sekalian, masalah itu ada setiap saat. Apapun yang ada, itu semua ada sisi berubahnya. Dan sisi berubahnya ini sebenarnya adalah netral. Bukan yang bikin masalah buat kita. Tapi jika kita punya hati yang panas, seringkali terbakar oleh kotoran batin, kita sering berpikir semua itu adalah masalah. Bahkan orang-orang yang biasa-biasa saja bisa dianggap sebagai sebuah masalah ketika hatinya panas. Oleh karena itu ibu bapak sekalian, malam ini kita akan belajar bagaimana kita harus punya ketahanan mental.
agar tidak mudah terbakar oleh kotoran-kotoran batin. Ibu, bapak sekalian, salah satu cara untuk punya ketahanan mental adalah belajar diam. Dalam bahasa modern adalah belajar sabar. Semua itu ada waktunya. Semua orang ada waktunya, setiap waktu pun ada orangnya juga. Saya agak bolak-balik begini. Kenapa seperti itu? Karena apapun yang ada itu tidaklah kekal. Ini sebagai kalimat pertama yang perlu Anda pahami, bahwa semua itu adalah tidak kekal. Orang itu sejengkal apapun, itu pasti akan berubah juga. Orang yang cerewet begini, pasti ada diamnya juga. Betul ya? Orang yang tidur, ngorok, itu juga ada waktunya diam. Betul? Orang yang makan berisik, juga ada waktunya diam. Di sini kita bisa mengamati bahwa semua itu hanya begini-begini saja. Muncul dan lenyap, muncul dan lenyap. Itu bikin kita belajar untuk sabar secara pengertian Dhamma. Tapi Bante, untuk mengerti Dhamma setiap saat, mengingat Dhamma setiap saat, itu kan tidak mudah Bante. Maka itu Anda bisa menggunakan jurus ilmu yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha, yaitu belajar menerima. Guru Agung Buddha ketika dengan Bante Ananda pergi ke sebuah kota, di mana di kota tersebut ada raja dan ratu. Ratunya ini agak sebel dengan sang Buddha. Kenapa? Karena suaminya, sang raja ini, seringkali maunya ketemu dengan sang Buddha. Istrinya agak dicuekin, makanya agak jealous. Dan cerita ini seringkali saya sampaikan kepada umat Buddha. Kenapa? Kalau ibu-ibunya agak dekat dengan Bante, sering ketemu dengan Bante, jangan jealous yang bapak-bapak. Kalau yang bapak-bapak sering bantu atas lani, yang ibu-ibu juga jangan jealous. Begitu. Nah, singkat cerita, karena ratunya ini jealous, kemudian dia membayar orang untuk membuat gosip, berita buruk tentang sang Buddha. Dalam bahasa umum sekarang adalah netizen. Bayar orang untuk bikin gosip. Anda bisa bayangkan, setiap hari di seluruh kota itu, sang Buddha dan Bante Ananda itu diomongin terus. Bisa bayangkan? Coba kalau Anda bayangkan, Anda sendiri, Anda di rumah masing-masing, seluruh tetangga Anda itu ngomongin Anda terus. Tahan enggak? Tahan enggak? Kok diem semua? Halo, masih sadar? Masih ya? Oke. Ketika Anda diomongi oleh tetangga Anda setiap hari, tahan tidak? Tidak tahan. Demikian juga dengan Bante Ananda. Bante Ananda juga tidak tahan loh ternyata. Biarpun beliau sudah mencapai Sotapanna, juga tidak tahan. Beliau mengajak sang Buddha, sang Bhagawa, mari kita pergi dari kota ini enggak kondusif. Sang Buddha mengatakan, Ananda, sabar. 1 minggu setelah ini semua akan selesai. Karena sang Buddha bisa melihat tentang karma. Semua akan selesai. Dan beneran. 1 minggu setelah itu adem semua. Ibu, bapak sekalian, cara ini pun sering saya pakai juga. Kalau ada orang datang tanya-tanya sama Bante, Bante, saya ada masalah Bante seperti ini. Sabar 1 minggu. Ternyata 1 minggu setelah itu dia datang. Bante, masalah belum selesai. Sabar 7 minggu. 7 hari, kan 7 minggu.
Ternyata setelah 7 minggu dia juga masih datang dan menyampaikan hal yang sama. Sabar 7 bulan. Selesai 7 bulan, orang yang sedang gak datang lagi. Mungkin udah tahu kali ya, nanti disuruh tunggu lagi 7 tahun. Mungkin begitu ya. Tapi sebenarnya ibu bapak sekalian, kenapa saya menyampaikan seperti ini? Karena semua itu bisa selesai nunggu waktunya. Mungkin apa yang kita berikan nasihat di sini, apa yang kita omongkan di sini, mungkin bukan solusi buat dia. Solusinya mungkin membutuhkan waktu. Kenapa? Karena semua itu hanya muncul, bertahan, dan lenyap. Masalah itu terkadang ada waktunya selesai. Terkadang ada waktunya selesai. Dan ibu bapak sekalian, dalam sebuah sutta berjudul Sabha Asawa Sutta disampaikan demikian juga. Salah satu cara untuk melenyapkan kotoran batin adalah dengan cara bertahan. Kalau dalam sutta itu sampaikan bertahan dari dingin, panas, ataupun gangguan-gangguan. Ibu bapak sekalian, kalau Anda menenangkan diri masing-masing ketika Anda mungkin kena masalah, biasanya apa yang muncul pertama kali dalam pikiran Anda? Apa? Apa? Pernah kena masalah enggak? Pernah ya? Nah, ketika kena masalah pertama kali apa yang muncul dalam pikiran Anda? Adalah emosi. Pasti begitu, emosi, kesel, selalu marah-marah dan seterusnya. Kenapa seperti itu? Karena ternyata kita ini sedikit ketahanan mentalnya. Sedikit. Ketika sedang kena masalah, lupa dengan dhamma. Sehingga emosinya muncul. Bagi mereka yang sering mengingat dhamma, ketika ada masalah, ketahanan mental itu akan ada. Karena ingat tentang dhamma. Mungkin Anda sudah sering dengar dhamma-dhamma yang disampaikan oleh para beliau-beliau. Dari dulu sampai sekarang atau yang akan datang. Anda akan ingat ketika Anda sedang waktunya ingat. Tapi ketika sedang kena masalah, biasanya lupa dan muncullah marah. Oleh karena itu, kita perlu belajar mentraining diri kita agar punya ketahanan mental. Yaitu dengan cara diam. Jangan langsung ngomong. Jangan langsung ngomong. Ada masalah, diam. Lihat ke dalam hatinya. Panas gak? Kalau panas, diam dulu. Kalau langsung ngomong, tidak baik. Ibu, bapak sekalian, beberapa waktu yang lalu saya pergi dengan rombongan pergi ke China, ke Tiongkok. Di sana hanya ada beberapa biku dan umat-umat. Tidak sampai 10 totalnya, tidak sampai 10. Pergi ke sana. Anda tahu di Tiongkok itu kalau kita mau cari toilet sangat mudah. Yaitu mencium baunya. Karena kalau Anda pergi ke Tiongkok cari toilet bersih jarang. Biasanya banyak bomnya di situ. Ketika kami buka toilet, pintu toilet, buka, astaga, ada bom di sana. Kalau seperti itu, kita bagaimana? Sudah kebelit loh mau buang air. Bagaimana? Ya sudah, sabar. Disiram dan buang air. Begitu. Tapi Bante, bagaimana kalau airnya itu tidak jalan? Ini bagaimana Bante? Ya, kita cari cara. Dengan memanggil orangnya untuk servis dan seterusnya. Saya lihat orang-orang di Tiongkok ketika lihat bom seperti itu, mereka tenang-tenang saja loh. Saya lihat salah seorang petugas, dia cuma ambil kayak macam dirijen begitu, dia siram saja. Begitu. Apakah dia ngomel? Saya tidak tahu, karena dia diam soalnya. Dia begini. Tapi dari situ kita bisa belajar bahwa kita harus belajar untuk diam. Belajar bertahan.
Karena kalau semua toleran seperti itu dan Anda sudah kebelet, kalau Anda mau marah dengan siapa? Ada umat yang mengatakan, kamu seperti ini. Di situ. Orang Cina tidak ngerti bahasa Indonesia. Tidak ngerti. Diomong apapun mereka juga diam saja kok. Nah, saya katakan, orang Cina sabar-sabar semua loh. Kenapa? Anda kata-katain mereka tidak ngerti, mereka diam saja. Tidak bereaksi. Karena tidak ngerti soalnya. Ngomong apa orang ini? Begitu ya. Itu salah satu contoh yang simpel sekali kita belajar ketahanan mental. Kalau kita bisa menahan, punya ketahanan mental dari hal yang kecil-kecil, maka kita akan juga punya ketahanan mental yang besar-besar. Karena apapun yang besar itu, semua dimulai dari yang kecil-kecil. Anda lihat tubuh saya, badan ini besar loh, gede. Tubuh besar seperti ini itu enggak langsung ujuk-ujuk ada, enggak. Ada prosesnya, dari langsing jadi bengkak seperti ini. Ada prosesnya di situ. Dan masalah ini dulunya enggak seperti ini juga. Ada prosesnya sampai seperti ini. Wihara ini semua ada prosesnya, dari kecil sampai jadi besar. Artinya semua ada proses di sana. Ketika sedang ada proses dalam diri Anda, utamanya proses belajar pengembangan batin, Anda harus selalu ingat dengan Dhamma. Agar apa? Agar proses yang ini berjalan dengan baik. Kalau kita sedang berproses, kemudian tidak sabar, ingin segera selesai, hasilnya biasanya buruk. Anda bisa bayangkan kalau orang bangun ada masalah di sini, kemudian ketika lagi bangun itu orang yang malas bikin pondasi, semaunya saja, pokoknya cepat selesai lah begitu. Kira-kira tahan lama atau tidak? Tahan lama atau tidak? Enggak ya. Kenapa tidak? Karena buru-buru. Prosesnya itu tidak lengkap. Maka ketahanannya tidak ada. Tapi jika kita itu berproses dengan sabar, maka proses itu akan lengkap. Ketika lengkap, ketahanan itu akan ada. Karena Dhamma itu juga mengajarkan kita bagaimana punya ketahanan mental. Yang sekarang itu diperlukan oleh semua orang. Kalau Anda mengamati banyak orang di dunia ini, banyak orang itu yang reaktif. Mudah untuk ngomong. Bahkan ngomong yang menyakitkan itu mudah sekali. Dari sini kita belajar bahwa siapapun kita masih punya waktu untuk mengembangkan batin. Mengembangkan batin itu artinya membuang sifat yang buruk dan mengembangkan sifat yang baik. Kalau Anda lihat orang-orang yang sedang belajar Dhamma, terkadang itu ada masalah di tengah-tengah. Saya menggunakan penggambaran seperti pesawat terbang. Pesawat ketika terbang, take off, sampai landing, apakah mulus? Juga enggak. Ketika terbang, ada turbulensinya. Kadang ringan, kadang berat, kadang sering. Demikian hidup kita. Ketika kita sedang hidup, sedang berkembang, seperti sedang terbang itu, ada masalah dalam kehidupan kita. Kadang masalahnya itu ringan, berat, dan sering. Tetapi kalau Anda posisinya itu bertahan seperti pesawat tersebut, Anda pun akan tiba pada tujuannya. Ketika Anda sedang mengerjakan sesuatu, itu juga ada hambatannya, ada turbulensinya. Belajarlah untuk bertahan di situ, karena Anda pun akan juga sampai pada tujuannya. Itulah kita belajar bagaimana punya ketahanan mental. Kalau malam ini ibu bapak tidak ngerti apa yang saya sampaikan, tidak apa-apa. Nanti nonton ulang rekamannya. Kalau malas, ya tidak apa-apa juga. Kenapa?
Karena mungkin satu kata, dua kata itu masuk pada diri Anda. Dan mungkin apa yang saya katakan pada malam hari ini, Anda akan baru bisa mengingatnya 5 tahun lagi atau 7 tahun lagi. Dan Anda baru ingat, oh iya, waktu itu saya belajar mendengar kata-kata ketahanan mental. Jadi apa yang saya sampaikan itu bukannya tidak ada gunanya, semua ada gunanya. Demikian Ibu Bapak penyampaian Dhamma pada malam hari ini. Ada tanya jawab? Ada? Ada. Semua boleh tanya jawab? Boleh. Boleh. Termasuk saya juga boleh? Oke. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Selamat malam Bante, izin bertanya. Ketika ada tetangga, kebetulan pas di belakang rumah saya Bante, istrinya lagi berangkat. Terus suaminya itu bawa perempuan ke rumahnya. Tiba-tiba istrinya nelpon saya, bertanya, apakah suami saya ada bawa perempuan ke rumah itu? Sebaiknya jawabnya itu gimana Bante? Karena jawabnya saya nggak tahu. Sebenarnya saya tahu gitu Bante. Itu aja Bante, makasih. Iya, Ibu, Bapak sekalian. Terkadang kita bisa menggunakan banyak cara untuk menjawab. Kalau kita lihat itu langsung bikin masalah buat si dia, Anda bisa lihat ini korbannya yang parah siapa. Dan jika saya menjawab dengan seperti itu, apa dampaknya? Anda bisa menganalisa dalam diri Anda masing-masing. Kalau ternyata itu sering mengganggu, kadang-kadang kita bisa menggunakan dengan cara yaitu tanya kepada orang lain juga. Nah, misalkan si dia bawa perempuan atau tidak? Nah, Anda bisa coba tanya sama si orang lain ya, begitu. Jadi agak lempar tanggung jawab sebenarnya. Agak lempar tanggung jawab. Kalau Anda sangat ragu-ragu. Tapi jika Anda sangat mantap bahwa itu tidak akan membuat masalah besar, ya Anda bisa menjawab langsung di sana. Tapi asalkan Anda tidak berbohong. Kenapa? Berbohong yang besar itu dimulai dari bohong yang kecil. Semakin sering kita bohong, maka akan semakin mudah kita untuk berbohong. Siapa di antara Anda yang pernah berbohong? Ada? Kok diem? Aneh ini. Pernah berbohong? Pernah. Sering? Kadang-kadang. Tapi kita lihat diri kita. Kalau ternyata kita sering mudah melakukan hal yang kecil, hal-hal buruk yang kecil itu, ternyata kita semakin mudah juga untuk melakukannya. Kenapa? Rasa malu dan rasa takutnya ini hilang. Demikian cerita dengan orang tadi yang bawa orang lain ke rumahnya. Itu saya yakin gak sekali 2 kali. Itu pasti udah sering seperti itu. Ya sekarang tinggal bagaimana Anda bijak untuk menjawabnya. Gunakan berbagai macam cara. Jangan hanya terpatuk hal seperti ini, tidak. Gunakan banyak macam cara. Anda coba dulu analisa. Kalau saya ngomong seperti ini, dampaknya apa? Kalau saya ngomong seperti ini, dampaknya apa? Begitu. Nah, Ibu, Bapak sekalian, bicara tentang mudah berbohong, saya ingat kejadian dulu-dulu. Teman-teman saya dulu. Ada seorang teman saya, orangnya sih sudah nggak ada, maka saya boleh cerita di sini. Orangnya ini mudah sekali ngomel. Mudah sekali ngomel. Begitu. Apapun dikomentari oleh dia. Pembantunya dikomentari, ibu bapaknya dikomentari, dan seterusnya. Gampang sekali untuk mengomentari. Nah,
Orang-orang yang dikomentari ini, tidak semua itu sama. Ada orang yang dikomentari itu kemudian gampang sakit hati. Dia ini memendam kebencian itu. Karena dia ingin balas pada orang ini, tapi tidak bisa. Dia menggunakan orang lain untuk membalas dendam kepada dia. Bagaimana caranya Bante? Dia punya supir. Nah, supirnya itu biasanya bawa bapaknya naik mobil. Anda tahu kalau para bos duduk di mobil, misalkan mobil sedan ya, atau mobil biasa, duduknya di mana? Ada yang tahu? Kalau bos-bos itu loh, kalau duduk di mobil, duduknya di mana? Ada yang tahu? Berarti Anda semua bukan bos lah ya. Pernah lihat nggak? Pernah lihat ya? Duduknya di mana? Belakang. Belakang sebelah mana? Sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri? Kenapa sebelah kiri? Karena nyaman. Nggak ada orang, pelong begitu. Betul ya? Cara itu digunakan oleh supirnya. Di hari itu, karena supirnya habis dikomentari oleh anak bos ini dengan berbagai macam cara, driver ini sengaja nabrakkan mobil itu ke arah kiri. Yang kena duluan adalah bosnya di belakang. Itu karena komentar anaknya. Ini nggak bisa dijaga. Kenapa ini nggak bisa dijaga? Karena selalu diiyakan. Mudah sekali untuk komentar yang buruk-buruk. Mudah sekali untuk komentar, korbannya bapaknya. Nah, oleh karena itu, ini tips buat Anda. Bagi Anda suka duduk di belakang, Anda bos-bos, segera pindah kursi sebelah kanan. Kenapa? Kalau ada apa-apa kan dia juga takut drivernya. Kalau dia mau nabrakan, saya juga kena nanti. Begitu ya? Nah, jadi Anda sudah bisa mengerti bahwa dari hal yang kecil yang kita lakukan itu bisa mengakibatkan keburukan untuk orang lain. Hanya karena ngomong. Akibatnya bisa kena orang lain. Itulah cerita singkat. Ada yang lain? Ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan. Ada di belakang di kursi. Silakan. Selamat malam Bante. Saya ingin menanggapi Bante mengenai pertanyaan dari Ibu Eva tadi. Apakah bisa dengan cara yang pernah diajarkan oleh Sang Buddha Bante mengenai menjawab pertanyaan? Kan ada 4 Bante yang dijawab langsung, kemudian balik bertanya, diabaikan naik seperti itu. Apakah boleh Bante? Makasih Bante. Tentu sangat boleh. Tentu sangat boleh. Ya, saya juga cerita kemarin waktu saya sempat pergi ke negara lain juga dengan rombongan. Anda tahu kalau rombongan pergi dengan biku, orang-orang yang ikut dengan biku ke luar negeri, itu tidak semua Buddhis loh. Tidak semua Buddhis. Ada juga yang mungkin baru belajar Buddhis. Ada orang-orang tertentu kalau memanggil dengan biku itu suka teriak-teriak. Misalkan Bante di depan, dia teriak, Bante, Bante, begitu. Menurut Anda itu sopan atau tidak? Sopan atau enggak? Enggak sopan ya? Oke. Nah, di saat itu perlu nggak saya bentak dia? Enggak juga kan? Perlu? Jangan, bikin masalah itu nanti. Nah, saya menggunakan cara diem. Menjawab dia dengan diem. Bante, Bante, saya diem. Sampai dia sebelah saya mau ngomong, Bu, Bante telinga ada 2 kok, denger. Kalau manggil Bante sebelahnya, jangan tidak di belakang. Awal saya menggunakan cara diem, supaya dia penasaran, kok Bantenya diem, begitu. Tapi juga ada cara di mana saya itu langsung ngomong langsung. Bagaimana saya bisa ngomong langsung itu Bante? Melihat orangnya.
Kalau ngomong bisa terima atau enggak. Kalau ketika dijawab bisa terima atau tidak. Kalau dia enggak bisa terima, ya sudah. Mungkin ada waktunya bukan saya yang ngomong tapi orang lain yang ngomong. Itu pakai cara lain juga, yaitu menggunakan orang lain untuk menjawab. Jadi seperti Ibu tanyakan tadi, boleh nggak Bante pakai cara seperti Sang Buddha? Sangat diperbolehkan. Sangat diperbolehkan, tergantung kita piawai tidak dalam cara menjawab. Oleh karena itu, kita harus banyak ilmu, banyak belajar supaya tidak mati kutu begitu. Terima kasih Bante. Namo Buddhaya Bante, selamat malam. Terkait dengan sabar, baru saja ini saya alami. Mungkin kemarin ini kasusnya dengan anak saya. Misalnya saya sudah emosi, udah dikasih tahu anaknya nggak mau dengar, dikasih tahu baik-baik nggak mau dengar, agak nada tinggi nggak mau dengar. Akhirnya saya diam saja. Nah diam saja, tapi anaknya tidak merasa, jadi dia mungkin tidak mengerti atau apa, jadi tetap ngajak ngobrol. Nah maksudnya karena saya masih emosi, saya diam saja, tapi anak ini tetap ngajak ngobrol terus. Nah apakah maksudnya sampai batasan apa ya kita, karena kita masih emosi tapi anak kecil ini tidak mengerti begitu. Terima kasih Bante. Kalau boleh tahu anaknya usia berapa? Hampir 5 tahun. 5 tahun. Iya. Kalau anak seperti itu tentu tidak bisa merasa orang itu seperti apa. Sangat susah. Kalau kita lihat diri kita zaman dulu masih kecil, saya yakin kita semua juga seperti itu kok. Bandel-bandel. Begitu ya. Kalau kita lihat diri kita semua juga begitu kok. Bandel-bandel. Jadi kalau masih usia seperti itu, kita harapkan supaya dia mengerti apa yang kita mau. Agak jarang. Kalau tetapi jika anak itu sudah dari lahir, dia sudah menunjukkan banyak kecerdasan, terkadang bisa tahu. Tapi anak-anak pada umumnya jarang bisa mengetahui orang ini emosi atau tidak. Kenapa? Karena cara berpikirnya dia belum berkembang. Bahkan kata-kata yang dia dengar tidak semua dia pahami. Makanya kalau pengurus wihara ngundang saya, Bante isi yang sekolah minggu ya. Oh, stres di situ. Kenapa? Mau ngomong apa sama anak-anak ini? Kalau Anda misalkan atas lani ataupun guru-guru sekolah minggu, mudah bisa ngajak nonton film, bisa nyanyi-nyanyi, bisa gambar-gambar dan seterusnya. Lah Bante ini enggak nyanyi. Bante ini juga tidak nonton, disuruh begitu ya susah. Bisanya hanya ngomong begini. Nah itu yang bikin repot. Jadi kita perlu memahami anak tersebut. Kalau anak tersebut nakal dan seterusnya, bikin kita emosi dan seterusnya, kita harus mengerti ini masih kecil usianya, masih belum bisa. Kita boleh ngomongin dia. Kalau lain kali seperti ini, kalau mama seperti ini, kamu jangan ngomong ya. Begitu. Kenapa? Mama lagi gak senang. Jadi kamu harus diam. Nah, diajar pelan-pelan. Sekali, dua kali dan berulang-ulang kali itu. Kenapa? Memberikan input kepada seseorang itu berbeda-beda. Seperti saya ceramah seperti ini pada Anda semua, belum tentu semua orang mengerti kok. Ada yang mengerti, ada yang enggak. Sama dengan anak-anak itu juga. Ada yang mengerti, juga ada yang enggak. Jadi ibu harus belajar sabar. Masih bocah, masih usia 5 tahun kok. Nah, saya buka-buka saja. Terkadang saya itu juga lihat Samanera itu juga jengkel loh. Kenapa? Bocah-bocah ini. Samanera itu juga banyak bandel-bandel loh.
Pagi-pagi, ayo sapu, nggak nyapu. Ayo chanting, males dan seterusnya. Ya itu saya cuma bilang saja, dalam dhamma itu ada karma loh semuanya. Anda kalau berani seperti itu, nanti kamu berat. Jadi kalau Anda ada apa-apa, Anda sendiri yang nanggung. Karena samara-samara yang jengkel-jengkel, yang bikin jengkel ini, dia ini usianya sudah di atas 17 tahun. Dia sudah mengerti kata-katanya. Yang paling amsyong adalah samara yang di bawah umur ini. Masih umur 11, 10, 9. Itu bikin pusing. Bante, mau kencing. Tolong temani. Aduh. Bante, tidak bisa pakai sarung. Gimana Bante? Bante mau pulang. Loh, mau pulang kenapa? Kangen. Sama apa? Sama boneka. Astaga. Bikin pusing itu. Nah, kalau ketemu dengan sama seperti itu bagaimana? Sabar. Sabar. Nah, kita coba ngomong dia pelan-pelan. Maka saya seringkali negur orang tua. Kalau anak yang nakal, jangan kirim ke wihara. Jangan suruh jadi samanera. Ini menjadi berabe itu. Iya. Kalau Anda punya anak, punya ada masalahnya, jangan dilempar kepada orang lain. Jangan lempar ke wihara. Nanti jiwa yang rusak soalnya. Dulu saya juga pernah, waktu jadi ketua Babaja itu, Bante, ini anak saya Bante, agak punya gangguan mental. Tolong ya Bante, dibenahi di wihara. Nah saya jawab begini, Bu, kalau Anda ke wihara, nanti pasiennya nambah satu, itu Bantenya nanti. Ya, segala acara itu kita tidak mesti harus ngomong bikin dia sakit hati, enggak. Bisa dengan cara agak bercanda sedikit supaya dia nggak sakit hati. Bisa seperti itu. Jadi banyak macam cara. Nah, seperti kasus ibu masih usia masih kecil, dimaklumilah. Memang seperti itu. Anaknya pria ya? Ya, maklum Bu. Anak-anak pria yang usia sudah 30-an masih bikin jengkel loh. Sudah tua tetap bikin jengkel. Namanya tua-tua keladi. Begitu. Oke? Tadi ada ibu yang mau tanya di belakang? Ada yang mau tanya? Mungkin ada yang masih ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, selamat malam Bante. Tadi Bante membahas tentang ketahanan mental ya. Saya tuh terpikir kadang-kadang kalau kita berusaha bermental kuat misalnya di dalam suatu lingkungan, tetapi lingkungan di sekitar kita itu mentalnya itu dalam pemikiran kita tidak sekuat itu sehingga mempengaruhi. Apakah kita harus mengikuti lingkungan kita atau tetap bersikeras mental baja yang lain harus ikut gitu. Tapi kan nanti ada minusnya, misalnya kalau dalam satu lingkungan kita harus ada komunikasi atau gimana, itu sebaiknya bagaimana? Kalau mau di tengah-tengah juga agak sulit Bante. Ya, terima kasih. Ya, lingkungan di sini harus dibagi dulu, lingkungan keluarga atau lingkungan teman. Harus dibedakan dulu. Kalau lingkungan keluarga ini agak susah. Kenapa? Karena Anda tidak mungkin meninggalkan keluarga. Tapi kalau teman-teman bisa ditinggalkan. Itu bedanya. Nah, Bante, lingkungan ini mentalnya agak lemah ketahanannya. Sedangkan saya kuat. Bagaimana Bante? Kalau kuat ya sudah. Mereka yang agak lemah, kita semangati mereka. Tapi jika disemangati tidak bisa, ya sudah dibiarkan. Dulu ada atas Lani yang tanya sama saya, Bante kalau nasihati orang bagaimana? Kalau saya nasihati orang hanya sekali. Kalau masih seperti itu ya sudah. Bukan lagi urusan saya. Loh kok Bante kejam seperti itu?
Karena saat saya ngomong, jika dia tidak bisa menerima, mungkin bukan saya yang bisa ngomong kepada dia. Mungkin orang lain yang bisa ngomong kepada dia. Sehingga saya tidak perlu emosi. Tidak perlu sakit hati dengan dia. Tapi jika itu lingkungan keluarga, bagaimana Bante? Sama, caranya kita bisa gunakan orang lain untuk ngomong kepada dia. Tapi Bante, ini saya melihat mereka agak gimana Bante? Terus saya harus bagaimana Bante? Supaya mereka itu bisa sesuai. Nah, ibu bapak sekalian, kita bisa memberitahu, tapi jika tidak bisa, maka gunakan orang lain. Itu cara yang pertama. Cara kedua adalah tinggalkan lingkungan tersebut. Kalau sebagai teman, tinggalkan lingkungan tersebut. Dalam bahasa Inggrisnya, jangan jangan bawa orang itu kepada level Anda. Itu bahasa Indonesia. Jangan bawa orang itu jatuh ke level Anda. Atau jangan jadikan Anda levelnya jatuh agak sama dengan dia. Jangan. Kalau Anda sudah baik, itu dipertahankan. Tapi jika dia lebih buruk, jangan jatuhkan Anda dari baik menjadi buruk agak sama dengan dia. Jangan. Kenapa? Semua orang itu berbeda-beda. Kalau saya memaksakan agar dia sama dengan yang saya mau, maka dia bukan manusia. Yang bisa sama dengan saya adalah robot. Tinggal setting, selesai. Tapi kalau manusia itu macam-macam. Anda pernah tahu, orang-orang di zaman dulu sampai sekarang itu masih suka banyak berbuat buruk. Tahu? Padahal sudah tahu berbuat buruk itu tidak baik, tapi masih dilakukan. Contoh, di sini siapa yang pernah marah? Semua pernah marah. Tahu marah itu buruk? Tahu. Kenapa dilakukan? Kan itu aneh. Betul ya? Nah, tetapi ada orang yang tidak marahan. Ada orang yang tidak marahan. Nah, ketika bertemu orang tidak marahan itu, apakah dipaksa supaya marah? Juga enggak. Kalau misalkan kita kumpul dengan sebuah kelompok, ini semua suka ngomong. Ada orang yang satu yang diem begini. Apakah dia perlu dipasang ngomong? Apakah dia perlu dipasang ngomong? Enggak. Kenapa? Di dunia ini ada orang tipenya extrovert, ada orang yang tipenya introvert. Jangan dibalik-balik. Kan dulu saya pernah menemukan, Bante, saya itu introvert Bante. Saya itu introvert Bante. Tapi sehari-harinya ketemu orang ngomong. Ketemu orang ngomong. Ngomong itu enggak sebentar, sejam. Ngomong. Ini extrovert apa introvert? Kan saya jadi ragu. Tapi dia klaim, saya itu introvert Bante. Orang aneh ini. Nah, orang seperti ini, apa perlu kita menyamakan level dengan dia? Tidak. Apakah perlu dia dipaksa supaya dia sama dengan kita? Juga tidak. Kita bisa ngomongi, itu Anda tidak benar. Kalau Anda extrovert ya extrovert. Kalau Anda introvert ya introvert. Yang jujur saja. Dia masih begitu ya sudah. Begitu. Nah, sudah bisa terima atau belum? Sudah ya? Baik. Apa masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada gantian saya tanya. Boleh kan? Namanya Boleh. tanya jawab. Boleh Bante. Loh, tunggu dulu, semua sudah selesai belum? Kalau tidak ada ya Bante mau tanya. Begitu. Masih ada yang mau bertanya? Cukup? Cukup ya? Gantian Bante tanya ya? Oke. Pertanyaan Bante adalah, menurut Anda SPD pada malam hari ini sudah cukup atau belum? Sudah cukup atau belum? Belum. Kalau belum tanya. Kalau sudah kita tutup begitu. Jangan diam-diaman begini. Ya itu pertanyaan saya. Sudah cukup atau belum? Kalau belum, ayo tanya. Kalau sudah, sudah.
Lagi saja. Mahal loh ini. Mahal loh ini. Sudah. Sepertinya sudah cukup ya Bante. Kalau begitu kita tutup jika tidak ada pertanyaan lagi ya. Demikianlah Dhamma Desana yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Jayasilo. Semoga Dhamma Desana yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan memperkuat keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Selanjutnya, marilah kita melakukan satu kebajikan lagi, yaitu dana paramita. Para umat dihimbau untuk beraditana dan mengondisikan pikiran yang bahagia, baik sebelum, pada saat, dan setelah memberikan dana. Anumodana atas dana yang telah diberikan. Semoga dana yang diberikan dapat membawa kebahagiaan bagi diri sendiri, keluarga, dan semua makhluk. Selanjutnya penyerahan Amisa Puja oleh Pemrakarsa Puja Bakti SPD kepada Yang Mulia Bante yang akan dilanjutkan pemercikan Tirta Parita. Para umat dimohon bersikap anjali. Baik, Ibu, Bapak sekalian, baik bagi Anda yang menuang air ataupun yang tidak menuang air, sama-sama bertekad dalam diri masing-masing. Tekadnya adalah semoga dengan perbuatan baik saya dari dulu sampai sekarang, apa yang saya harapkan, apa yang saya inginkan dapat tercapai saat ini ataupun di masa yang akan datang. Semoga juga mereka yang membutuhkan jasa, semoga mereka ikut mengetahui dan ikut berbahagia. Mari bersiap diri. Sabbintiyo vivacchantu sabbarogo vinasattu mate bhava tuantara
yo sukindika yo ko bhawa biwa dana sile sane chang buddha bacchayino cattaro dhamma wadanti ayuwano sukhang balang yang kinci rata nang loke wijati wiwidang putu ratanang buddha samaknati tasmasoti bhavantu te yang kinci rata nang loke wijati wiwidang putu ratanang dhammang samaknati tasmasoti bhavantu te yang kinci rata nang loke wijati wiwidang putu ratanang sanggang samaknati tasmasoti bhavantu te. Sadu, sadu. Selanjutnya, penyerahan piagam penghargaan dan cinderamata kepada Yang Mulia Bante Jayasilo sebagai narasumber dalam sebulan pendalaman Dhamma Mahawihara Buddha Manggala Balikpapan. Kepada Saudara Sin Ali Junaidi dipersilahkan. Marilah kita beranumodana kepada Yang Mulia Bante dengan bernamaskara bersama-sama. Okasa wandami Bante. Soti hotu indang te punyang nibbanasa sacikiryataya hotu.
Para umat tetap bersikap anjali karena Yang Mulia Bante akan meninggalkan ruangan Dhammasala. Selanjutnya, beberapa pengumuman. Hadirilah puja bakti sebulan pendalaman Dhamma dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak yang akan diadakan Mahawihara Buddha Manggala Balikpapan, mulai tanggal 6 April sampai dengan 4 Mei, yang bertempat di Dhammasala Buddha Manggala Barana Balikpapan, pukul 7 malam dan khusus untuk hari Minggu pada pukul 8.30 pagi. Pengisi Dhammadesana Puja Bakti SPD pada tanggal 27 April adalah Atasilani Tiranandini. Diharapkan para umat untuk dapat hadir kembali. Mita School membangun karakter anak berbudi pekerti luhur, kolaborasi pembelajaran metode Montessori. Penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026. Untuk kelas kelompok bermain umur 2-4 tahun dan kelas taman kanak-kanak umur 4-6 tahun. Untuk informasi mengenai penerimaan peserta didik baru Mita School dapat menghubungi 0852 4621 1130. Selanjutnya, marilah kita tutup puja bakti pada hari ini dengan membacakan nama Karapata. Dibuka buku Parita halaman 23. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah rangkaian puja bakti sebulan pendalaman Dhamma dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak pada hari ini. Anumodana atas partisipasi umat sekalian. Semoga kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan selalu ada pada Anda. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sotihotu Namo Buddhaya.